waktu sekolah minggu di udara. Apa kabarnya teman-teman? Kak Desi harap semuanya dalam keadaan baik ya. Oke teman-teman, sekarang kita mau siapkan hati, kita mau sama-sama memuji Tuhan ya. Semuanya sudah siap? Oke, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Semuanya sikap doa, Kak Desi akan pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan, kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan bagi kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan memberkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan, ini doa dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke teman-teman, sekarang kita bersama-sama memuji Tuhan. Yang semangat ya. Shalom teman-teman, yuk kita menaikkan pujian ini bersama-sama dengan semangat ya. Oke. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah, Daniel di dalam gua singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat bahtera, Abraham taat kepada Bapa, Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesusku perkasa, berkuasa, dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yesusku perkasa, berkuasa, dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yesusku berkuasa. Puji Tuhan. Memuliakan Bapa di surga. Nyanyi sama-sama lagu ini ya. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Nyanyi lagi ya. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan
Shalom teman-teman, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, sehat semua ya. Tuhan Yesus begitu baik memelihara kalian dan juga kakak tentunya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, seperti biasa kita akan berdoa lebih dulu ya. Ayo semuanya sikap berdoa. Duduk yang manis, lipat tangan. Fokus ya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Engkau telah menjaga memelihara kami sepanjang kami tidur malam, dan bahkan hari ini kami memulainya dengan hati yang penuh dengan sukacita dan gembira ya Tuhan Yesus. Kami mau dengar firman Tuhan. Kami undang Roh Kudus untuk bertata dalam hati kami. Berikanlah kami kemampuan untuk memahami firman-Mu Tuhan. Apa yang disampaikan hari ini Tuhan Yesus, biarlah jatuh di tanah yang subur di hati kami ini Tuhan. Agar kelak akan bertumbuh dan berbuah memuliakan nama Tuhan. Ya Roh Kudus, mampukan juga kami untuk melakukan firman yang telah kami dengar hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Semua siap mendengarkan firman Tuhan ya. Luar biasa. Nah teman-teman, judul cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini atau pada hari ini adalah saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Cerita hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 42 dan 43 ya. Oke, semua sudah siap ya? Wah, sudah duduk manis, sudah fokus kayaknya nih. Oke, kita mulai. Teman-teman, minggu lalu kakak sudah menceritakan tentang mimpi dari Raja Firaun, ya kan? Siapa yang masih ingat berapa kali mimpi raja? Ayo, mimpi Raja Firaun berapa kali? Iya benar, dua kali ya. Raja Firaun bermimpi sampai 2 kali. Mimpi yang pertama tentang 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk keluar dari dalam sungai Nil ya. Kemudian keluar lagi 7 ekor sapi yang kurus kering. Ya, badannya kurus kering. Lalu menelan 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk tadi. Ya, tapi 7 ekor sapi yang kurus kering ini tetap saja kurus kering. Nah, kemudian mimpi yang kedua, ada yang ingat? Iya betul ya. Mimpi yang kedua itu muncul 7 bulir gandum yang gemuk. Kemudian muncul lagi 7 bulir gandum yang kurus kering dan sudah hampir layu bahkan ya. Lalu 7 bulir gandum yang kurus kering ini menelan 7 bulir gandum yang berisi tetapi tetap saja kurus kering. Nah, siapa yang mengartikan kedua mimpi Firaun ini? Dan apa arti dari kedua mimpi itu? Siapa? Iya betul sekali. Yusuf yang mengartikan mimpi Firaun. Arti mimpi Firaun yaitu akan terjadi 7 tahun kelimpahan yang luar biasa. Tapi setelah itu akan ada 7 tahun kelaparan yang luar biasa. Sehingga orang tidak lagi bisa ingat 7 tahun kelimpahan tersebut. Yang sudah lewat, ya kan? Nah, hari ini kakak akan melanjutkan cerita dari minggu lalu. Apa yang dikatakan Yusuf tentang mimpi Firaun ternyata terbukti. Tidak lama kemudian terjadilah 7 tahun kelimpahan yang luar biasa. Di mana semua gandum, semua pohon buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian yang ditanam memberikan hasil yang berlipat kali ganda. Sehingga semua orang merasa girang. Senang, pasti sukacita ya kan, karena berkelimpahan. Mereka mengalami kelimpahan luar biasa. Selama tahun kelimpahan ini Yusuf sudah diangkat menjadi orang kedua di istana Firaun ya. Membangun gudang-gudang yang banyak dan besar sehingga bisa memuat semua hasil tanah selama musim kelimpahan tersebut. Setelah 7 tahun kelimpahan, mulailah terjadi kelaparan yang luar biasa. Semua yang ditanam tidak menghasilkan apa-apa. Rakyat mulai mengeluh karena kekurangan makanan, ya. Kelaparan ya berarti ya. Akhirnya mereka datang kepada Yusuf untuk meminta makanan. Demikian juga keluarga Yakub. Ingat siapa Yakub? Iya, betul. Yakub itu adalah ayah Yusuf, ya. Ya, keluarga Yakub dan berarti termasuk bukan hanya ayah aja, termasuk saudara-saudaranya, saudara-saudara Yusuf yang tinggal di Kanaan. Mereka mengalami kelaparan yang luar biasa. Yakub berkata kepada anak-anaknya, "Papa, dengar,
kalau di Mesir ada makanan. Bilangnya papa dengar di Mesir ada makanan. Berarti siapa yang mendengar? Yakub, ya kan? Yakub mendengar bahwa di Mesir ada makanan. Oleh sebab itu, kalian pergilah ke Mesir membeli makanan agar kita tidak mati kelaparan. Ini kata Yakub kepada anak-anaknya. Hanya saja Benyamin jangan kalian bawa ke Mesir. Nah, Benyamin ini yang bungsu ya, yang kecil ya. Ya kan? Ya, karena kakaknya Yusuf sudah tidak ada, jadi saya tidak mengizinkan kalian membawa Benyamin. Disayang ini rupanya sama Yakub ya. Nah, teman-teman, jadi pergilah saudara-saudara Yusuf ini ke Mesir, tentunya tanpa Benyamin. Waktu mereka tiba di Mesir, mereka harus menghadap Yusuf untuk membeli makanan. Waktu Yusuf melihat saudara-saudaranya, hatinya senang, terharu. Ya, kan sudah lama tidak melihat saudara-saudaranya sejak dia dibuang. Betul ya? Sejak dia dijual ya. Ya, karena dia senang bisa bertemu dengan saudara-saudaranya, terharu, wow pasti sukacita. Tapi pasti ditahan nih sama Yusuf, ya kan? Sebaliknya saudara-saudaranya tidak mengenal Yusuf. Yaitu karena sudah terlalu lama tidak bertemu ya. Telah 20 tahun sejak mereka menjual Yusuf sebagai budak atau hamba kepada saudagar-saudagar orang Ismail tersebut. Dan selama itu mereka tidak pernah saling bertemu ya. Cara berpakaian Yusuf juga sudah seperti orang Mesir. Lagi pula bahasa yang dipakai Yusuf juga bahasa Mesir. Sehingga untuk berkomunikasi Yusuf harus memerlukan seorang penterjemah. Nah teman-teman, waktu saudara-saudara Yusuf bertemu dengan Yusuf, langsung mereka tunduk sujud menyembah Yusuf. Melihat itu Yusuf teringat akan mimpinya. Sebenarnya Yusuf ingin menyatakan dirinya kepada saudara-saudaranya. Tapi Yusuf menahan diri karena dia ingin mengetahui apakah sikap saudara-saudaranya sudah berubah atau belum. 20 tahun kalau belum berubah juga, wah luar biasa. Jadi Yusuf ingin membuktikan itu ya, dia menahan diri. Nah jadi dengan suara yang keras dan tegas Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, kalian adalah mata-mata. Oh tidak Tuan, kata mereka, kami hanya datang untuk membeli makanan. Suara mereka lebih rendah ya dari Yusuf ya. Kami ada 10 bersaudara dan ayah kami bernama Yakub. Satu saudara kita masih tinggal di rumah dengan ayah. Kalau kita tidak datang untuk membeli makanan, maka keluarga kita akan mati kelaparan. Mendengar ucapan saudara-saudaranya, hati Yusuf gembira. Sangat gembira pastinya mengetahui kalau ayah dan adiknya masih hidup dan sehat-sehat saja. Lalu Yusuf menjawab saudara-saudaranya, aku tidak bisa mempercayai ucapan kalian sampai kalian bisa membawa adikmu yang bungsu datang menghadap saya. Wah, tantangan ya, ada challenge dari Yusuf, bawa adik yang bungsu itu ke sini. Jadi disuruh balik ya, disuruh balik. Nah tapi sebelum balik ini nih yang dilakukan Yusuf. Lalu Yusuf memasukkan 10 saudaranya dalam penjara selama 3 hari. Selama di penjara, saudara-saudaranya mengingat kembali perbuatan mereka kepada Yusuf. Di mana mereka tidak memperhatikan teriakan dan tangisan Yusuf yang minta agar saudara-saudaranya mengasihaninya. Sebaliknya mereka merelakan Yusuf dijual ke saudagar-saudagar orang Ismail itu. Jadi mereka berkata satu kepada yang lain, inilah akibat yang harus kita terima. Kita telah berbuat jahat kepada adik kita yang tidak bersalah. Lalu Ruben berkata, kan saya sudah katakan jangan apa-apakan Yusuf. Tapi kalian tidak mau mendengarkan saya. Benar sekali, kata saudara yang lainnya. Waktu mereka ucapkan kata-kata ini, mereka tidak menduga kalau Yusuf mengerti apa yang diucapkan. Lalu Yusuf berkata, saya akan menahan Simeon, sementara yang lain boleh kembali ke ayah kalian dengan membawa makanan, agar keluarga kalian tidak kelaparan. Ya, kalau kalian mau kembali lagi untuk membeli makanan, adik bungsu ingat ya, siapa tadi namanya? Benyamin, betul ya. Benyamin harus dibawa karena kalau tidak saya tidak akan menjual makanan kepada kalian. Yusuf bilang seperti itu ya. Setelah itu
Kesembilan saudara Yusuf bersiap-siap untuk kembali ke Kanaan, ke tempat ayah mereka tentunya. Di tengah perjalanan, waktu mereka mau memberikan makan kepada unta-unta mereka, ternyata kantong uang beserta uang mereka ada dalam karung gandum mereka. Mereka jadi ketakutan. Kok tiba-tiba ada uang gitu ya? Apa yang mereka hadapi pasti membuat mereka ketakutan. Jadi waktu mereka tiba di rumah ayah mereka, mereka menceritakan semua yang dikatakan Yusuf kepada mereka. Yakub kaget mendengar cerita anak-anak ini, ya, anak-anak Yakub ini. Yakub tetap tidak mengizinkan Benyamin untuk dibawa ke Mesir. Tapi kelaparan masih terus melanda tanah Kanaan kan, ya. Sehingga keluarga Yakub mulai kekurangan makanan lagi. Akhirnya Yakub mau mengizinkan Benyamin ikut bersama saudara-saudaranya ke Mesir. Nah, teman-teman, setibanya saudara-saudara Yusuf di Mesir, mereka diperhadapkan lagi kepada Yusuf. Waktu Yusuf melihat Benyamin ikut datang ke Mesir bersama saudara-saudaranya, hati Yusuf dikatakan sangat gembira. Aduh, kakak ketemu adik sampai kayak gitu ya, lama banget. Jadi gembira banget dia. Ya, dan ia mengundang saudara-saudaranya untuk ikut makan di rumahnya. Ia mengatur tempat duduk saudara-saudaranya mulai dari yang tertua diurut nih sampai yang termuda. Lalu ia menyajikan makanan bagi Benyamin 5 kali lebih banyak dari saudara-saudaranya yang lain. Ternyata saudara-saudaranya tidak menjadi iri hati terhadap Benyamin. Nah, dari sini Yusuf menyadari bahwa saudara-saudaranya sudah sadar dan bertobat. Ya, yang tadinya ada sifat iri hati udah nggak ada, udah nggak terlihat lagi. Jadi Yusuf percaya bahwa sudah berubah, sudah bertobat, sudah sadar nih saudara-saudaranya. Nah teman-teman, saudara-saudara Yusuf menyadari bahwa apa yang mereka lakukan terhadap Yusuf, akhirnya mereka harus menerima akibat dari perbuatan jahat mereka. Walaupun Yusuf tidak bermaksud untuk menjahati saudara-saudaranya, karena Yusuf hanya mau menguji karakter atau sifat saudara-saudaranya. Haleluya. Nah teman-teman, dari cerita ini kita belajar bahwa meskipun orang lain mereka-rekakan atau merencanakan atau bersiasat yang jahat bagi kita, namun jika kita tetap setia dan bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengubahnya menjadi satu kebaikan bagi hidup kita. Amin. Amin, haleluya, luar biasa anak-anak Tuhan. Ya, sebagai saudara bersaudara kita harus hidup rukun satu sama lain. Agar berkat Tuhan bisa dicurahkan dengan limpah ke atas kehidupan kita semua. Nah, teman-teman, siapa di antara teman-teman yang masih menyimpan kemarahan? Atau iri hati atau jealous ya terhadap sesamanya? Kepada teman-temannya, siapa ayo? Siapa? Mungkin terhadap saudara sendiri, kakak, adik di rumah, ya kan? Atau teman-teman di sekolah, atau teman-teman yang tetangga, ya kan? Kalau di rumah kan kalau bermain dengan teman-teman yang tetangga, mungkin ada iri hati juga, ada kemarahan, ada rasa kesal, jengkel, ada nggak? Masih ada nggak? Nah, kalau masih ada ya, puji Tuhan kalau nggak ada. Tapi kalau masih ada, kakak menyarankan atau meminta adik-adik ya, teman-teman yang baik ini untuk menyerahkan diri kepada Tuhan dan mau memberi pengampunan kepada orang-orang yang sudah bersalah kepadamu. Kalau ada teman, tetangga, saudara, kakak adik yang pernah bikin salah sama kita harus mengampuni ya. Nanti kita berdoa ya. Oke, kita berdoa untuk hal itu. Nah, sekarang kakak mau kalian semua sekali lagi fokus dan tetap fokus karena kita akan menghafal ayat hafalan. Yuk, ayat hafalan dari kitab Kejadian 50 ayat 20a. Sekali lagi ya, Kejadian 50 ayat 20a. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Oke, boleh diulang? Kejadian 50 ayat 20a. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Amin. Haleluya. Bagus ya ayat hafalannya?
Oke, kakak berharap semua teman-teman dengan tekun mau menghafal ayat hafalan ini supaya minggu depan bisa ditanya di kelas masing-masing. Luar biasa. Oke, yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena firman Tuhan hari ini begitu luar biasa, mengajarkan kami untuk melihat bagaimana kehidupan Yusuf terhadap saudara-saudaranya yang sudah terlebih dahulu melakukan kejahatan kepadanya. Tetapi Yusuf tidak melupakan kebaikan Tuhan, sehingga Yusuf pula memberikan kebaikan yang sama kepada ayah dan saudara-saudaranya, bahkan saudara-saudaranya yang sudah berbuat jahat kepadanya. Dan Yusuf juga mengucap syukur karena perubahan karakter dari saudara-saudaranya, tidak ada lagi iri hati. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa agar hari ini semua kami Tuhan, anak-anak, teman-teman, adik-adik di sekolah minggu tidak lagi memiliki rasa iri hati. Tuhan ambil, Tuhan ubahkan hati anak-anak, Tuhan ubahkan hati kami semua agar kami kembali disucikan, dimurnikan. Kami bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Sebab kami percaya di mana ada pengampunan, kami juga mengalami pengampunan itu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami tutup firman Tuhan pada hari ini dengan mengucap syukur, sebagaimana Yusuf juga mengucap syukur dan bersuka cita ketika bertemu dengan saudara-saudaranya. Kami mau bertemu di minggu depan dengan firman Tuhan yang lebih dahsyat dan luar biasa lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. See you next week. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.